Baik, selamat siang. Video kali ini saya peruntukkan untuk adik-adik yang mungkin baru mulai terlibat dalam riset nanomaterial, di mana kita seringkali diminta untuk menentukan distribusi ukuran partikel-partikel tersebut. Bisa partikelnya, bisa juga bentuk nanotubenya, nanowire-nya. Untuk partikel kita seringkali harus menentukan fungsi distribusi diameternya. Untuk nanotube ya fungsi distribusi diameter nanotube, nanowire juga fungsi distribusi nanowire. Jadi kita mempunyai fotosem atau fototem. Nah dari foto itu kita ingin mengekstrak bagaimana sih fungsi distribusi ukurannya. Memang sudah ada beberapa software yang tersedia untuk itu, contohnya ImageG yang dikelola oleh National Health Institute Amerika. Tetapi saya ingin mendemonstrasikan cara menentukan dengan menggunakan software-software yang sudah sangat standar yang kita pakai tiap hari. Dua yang saya pakai di sini adalah Paintbrush yang ada di Windows dan Microsoft Excel. Jadi saya ingin bahwa apa yang kita lakukan itu kita menggunakan software yang sudah kita biasa pakai sehingga tidak perlu lagi mempelajari software-software baru. Jadi tidak perlu install lagi karena setiap kita beli komputer pasti punya Paintbrush dan pasti sudah menginstall Microsoft Office dan salah satunya adalah Excel. Dan saya pakai itu saja ya sehingga siapapun bisa menggunakan secara mudah. Saya tampilkan dalam file presentasi singkat berikut ini. Jadi ini topik yang mau saya sampaikan hari ini adalah bagaimana kita menentukan distribusi ukuran partikel hanya dengan menggunakan Paint maupun Excel. Jadi dua software yang sudah terbiasa kita pakai hampir tiap hari ya. Jadi ini adalah software yang ingin kita pakai, ada Paint dan ada Excel. Ini yang mau kita pakai, jadi kita tidak perlu menginstall yang file-file lain, sehingga kita tidak perlu lagi belajar yang baru ya. Jadi bagaimana? Misalnya saya kasih contoh adalah, ini adalah fototem partikel yang saya ambil dari internet, yang terdiri dari partikel ukurannya mendekati bulat. Kalau dilihat memang ukurannya hampir seragam, tapi kita ingin menentukan fungsi distribusinya. Seperti apa fungsi distribusi sehingga kita tahu ada berapa persen ukuran sekian, berapa persen ukuran sekian, dan fungsi distribusi apa yang tepat untuk partikel tersebut, apakah normal atau log normal. Ya. Bagaimana langkahnya adalah, langkah pertama dari gambar tadi kita perbesar. Salah satu cara memperbesar adalah gambar tadi kita bawa ke PowerPoint, kita copy paste di PowerPoint, lalu dari PowerPoint kita tarik gambar itu sehingga menjadi besar penuh dengan satu layar. Nah dari layar itu kita copy, lalu kita paste ke Paintbrush ya. Jadi gambar ini yang kita bawa ke PowerPoint, lalu kita tarik sisi sudut-sudutnya sehingga sangat besar memenuhi semua layar. Maksudnya apa? Supaya kita mudah untuk mengukur. Nah setelah gambar itu penuh dengan layar, kita copy gambar ini lalu kita paste ke pen. Jadi langkah dari salah satu kita kita print screen lalu kita bawa gambar tersebut ke pen ya. Di print screen setelah diperbesar di PowerPoint kita print screen lalu kita bawa ke pen. Nah ini adalah gambar di Paintbrush, jadi kelihatan sudah penuh sehingga kita bisa mengukur partikel tersebut secara mudah ukurannya. Bagaimana caranya? Kita buka Excel untuk mencatat data, karena setiap kali satu partikel kita ukur, data ukurannya kita catat di kolom-kolom Excel, sehingga nanti bisa diproses lebih lanjut. Ini adalah Excel yang kita pakai. Kemudian bagaimana cara mengukur ukuran partikel? Dari Paint ini ada square di atasnya ini ya. Nah ini kita klik square ini di Paint. Setelah kita klik di square tadi, lalu square itu kita bawa ke partikel. Jadi kita bungkus satu partikel tersebut dengan satu persegi yang kira-kira memenuhi satu partikel tepat ya. Jadi kita bungkus seperti ini sehingga tepi luar dari partikel tersebut tepat mengenai tepi luar daripada persegi 4 yang kita buat. Kemudian dari persegi 4 kita buat itu kita ukur, kita catat data panjang dan lebar segi 4 ini. Jadi panjang dan lebar segi 4 ini sebenarnya artinya menentukan berapa diameter partikel dari arah horizontal maupun dalam arah vertikal. Dari mana kita tahu itu? Ini ada di bagian bawah. Ini. Jadi bagian bawah ini adalah diameter dari kotak yang kita buat.
Ini kotak ini partikel. Nah, yang kita dapat di bawah dari pen itu bawah kiri ada kotak, ada ukuran kotaknya. Nah, ukuran kotak ini adalah ukuran dari partikel, ukuran panjang maupun lebar. Nah, nanti kita dapat di sini misal contoh panjangnya 50 piksel, lebarnya 48. Nanti kita akan cari rata-rata sebagai diameter partikel tersebut. Nah, setelah satu partikel didapat, lakukan untuk sebanyak-banyaknya partikel. Jadi, kotak kedua kita gambar, kita catat di Excel ketika kita gambar, dan setiap dari catat ini harus catat. Setiap data kita catat, jadi panjang, lebar, panjang, lebar, panjang, lebar, panjang. Kita catat sebanyak-banyaknya, dan ini semua masih dalam satuan piksel ya. Lalu kita cari ya, saya catat untuk 100 partikel. Kalau 100 udah cukup lah, jangan semua juga mungkin terlalu capek. Jadi kita ukur sebanyak-banyaknya lebih bagus, tapi 100 sudah cukup. Jadi saya catat ada 100 buah kotak yang membungkus partikel-partikel ini. Akhirnya kita dapat 100 data ukuran partikel, panjang dan lebar dalam satuan piksel. Setelah dapat, maka kita hitung diameter pada rata-rata. Jadi panjang sekian piksel, lebar sekian piksel, maka diameter rata-rata dalam satuan piksel kita tinggal panjang tambah lebar bagi 2. Jadi kita hitung di kolom C, panjang, kolom A tambah kolom B bagi 2, kita dapat rata-ratanya ya. Lalu kita copy ke bawah, ini kita dapat rata-rata untuk 100 partikel tadi, ini adalah diameter rata-rata. Setelah itu apa? Tadi panjang tadi masih dalam skala piksel, ini masih piksel ya. Yang kita inginkan adalah skala dalam satuan nanometer. Ini kan tadi ukuran kita P itu piksel, kita mau mengubah ke dalam nanometer ya. Caranya bagaimana? Nah, di tiap gambar tem atau sem ada scale bar skala ini. Nah, satu skala bar, lalu di bawahnya ada angka 200 nano. Jadi panjang satu skala ini ada 200 nano. Jadi bagaimana menentukan ukuran partikel? Tinggal kita lihat 200 nano itu bersesuaian dengan panjang berapa. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bikin juga persegi 4, panjangnya 155 piksel. Jadi 155 piksel sama dengan 200 nanometer. Nah, dari ini kita hitung tadi, dari diameter sudah kita dapat, kita hitung dalam satuan nanometer dengan rumus yang sederhana tadi, bahwa 200 nano itu sama dengan 155 piksel. Dan yang kita dapat adalah berapa piksel, tinggal diameter yang kita dapat dalam piksel dibagi 155 kali 200 nano. Akhirnya kita pakai rumus ini sehingga disimpan di D, sehingga kita dapat ukuran partikel dalam ukuran partikel di dalam di sini, ukuran partikel di dalam nanometer. Setelah kita dapat, kita urut diameter tadi mulai dari yang terkecil ke besar ya. Jadi setelah dapat pakai simbol data, lalu ini A ke Z, ini di atas Excel, kita dapat dari paling kecil sampai paling besar. Setelah itu apa yang dilakukan? Langkah adalah kita ingin menentukan fungsi distribusi kumulatifnya. Jadi kita beri angka 1 sampai 100, karena ada 100 partikel, kita normalisasi menjadi 1. Ini 1 sampai 100, normalisasi menjadi 1, ini adalah nilai fungsi distribusi kumulatif. Jadi di sini adalah partikel yang ukurannya 32,2 ke bawah, ada 0,01 bagian. 36,7 ke bawah ada 0,2 dan seterusnya. Jadi yang kita tulis ini adalah 1 sampai 100, lalu bagi 100 saya dapat angka mulai dari 0,01, paling tinggi adalah 100. Lalu kita buat grafik ini dari ukuran fungsi distribusinya ini, persentasenya atau fraksinya, ukuran fraksi kita buat berupa. Nah, ini adalah fungsi distribusi distribusi kumulatifnya. Jadi mulai dari 0 kalau paling tinggi, lalu paling tinggi adalah 1. Jadi kita sudah dapat ini adalah distribusi kumulatif partikel. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita cari diameter rata dan variansi, karena itu akan dipakai untuk menentukan fungsi distribusi, persamaan fungsi distribusinya. Jadi variansi rata-rata gampang kita pakai rumus persamaan average D1 ini kalau ukuran partikel dari D1 ke D1, average D1 D1 dapat average. Kemudian variansi itu kita pakai STDF D1 D100, maka akan dapat variansi. Jadi kita dapat rata-rata dan variansi dari sampel kita. Tapi variansi ini belum merupakan standar deviasi dari fungsi distribusi. Ini adalah variansi dari sampel yang jumlahnya cuma 100 ini. Yang kita mau cari nanti adalah fungsi standar deviasi untuk populasi. Bagaimana caranya? Sekarang kita fitting dengan log normal, karena untuk ukuran partikel lebih banyak menggunakan log normal daripada normal. Kita cari persamaan cumulative distributive function untuk log normal itu dari mana? Kita buka Wikipedia saja lah ya.
Pakai log normal distribution, pakai Google, dapat ini, kita klik, dapat di Wikipedia, ini adalah log normal distribution. Nah, yang kita cari ini adalah CDF-nya. Cumulative distribution function, ini adalah cumulative distribution function. Fungsi inilah yang ingin kita pakai untuk fitting data tadi ya. Kemudian kita tahu juga dari variansi kita bisa mendapatkan standar deviasi pakai rumus ini. Kemudian mean, median kita pakai rumus ini ya. Ada di tadi Wikipedia tadi. Nah, dua rumus ini kita pakai untuk mencari mu dan sigma. Dari mana? Dari sini persamaan ini. CDF ini ada mu dan ada sigma. Itu dari mana kita dapat? Ya dari persamaan ini. CDF cumulative distribution function, rumusnya ini error function dari logaritma natural X kali logaritma natural median kali sigma per akar 2. Nah, kalau kita pakai data tadi, maka kita akan dapatkan mu itu adalah 3,90986. Pakai aja rumusnya. Karena ekspektasi dari D itu adalah rata-rata ya. Variansi adalah kuadrat dari standar deviasi sampel tadi. Nah, kita pakai rumus. Kemudian kuadrat dari standar deviasi populasi, rumusnya ini kita itu dapat 0,11323. Nah, sigma dengan mu ini kita pakai ke persamaan ini untuk mengecek apakah data sampel kita itu sesuai dengan CDF dari log normal ini ya. Kita pakai langkah kita gunakan mu dan sigma yang telah dihitung, lalu ini kita hitung di G ini. G ini kita hitung dengan persamaan tadi dengan menggunakan mu sekian dan sigma sekian yang sudah kita dapat. Kita gambar, kita hitung. Nah, dari sini kita buat kurva baru, dua buah kurva sampel dengan kurva fungsi distribusi. Jadi ini adalah hasil hitungan hasil dari perhitungan. Ini adalah fungsi distribusi log normal untuk cumulative distribution function. Dua fungsi kita gambar bersama. Nah, ini jadi yang orange ini adalah coklat ya. Coklat ini adalah fungsi distribusi dari persamaan. Yang biru adalah fungsi distribusi dari sampel 100 sampel tadi. Nah, kita lihat ini cukup mendekati sehingga kita ada dugaan bahwa benar ukuran partikel itu adalah log normal. Nah, bagaimana mengetahui lebih lanjut? Kita lakukan tes Kolmogorov-Smirnov kalau perlu ya. Kita lakukan tes ini untuk meyakinkan bahwa benar-benar fungsi distribusi partikel itu adalah log normal. Caranya adalah kita cari selisih antara hitungan dengan data pengukuran dan semua kita simpan di kolom C. Kolom C ini adalah F itu adalah hasil hitungan kita, G itu adalah data dari fungsi distribusi teoretik. Kita cari, kita hitung. Ada ini selisihnya. Nah, dari selisih ini kita gambar kurvanya untuk mencari selisih terbesar. Jadi adalah kurva tadi, kurva selisih kita dapat ini. Dan kita dapat selisih terbesar yaitu sekitar 0,15 ya. 0,15 dari nilai maksimum 1. Paper ini menyatakan bahwa berapa simpangan maksimum yang terkait dengan level of confidence dari sampel yang kita dapat. Ukuran sampel kita ada 100, maka kita menggunakan rumus yang di bawah ini ya. Kalau kita pakai level of confidence 0,01, maka maksimal 1% dari data kita itu mempunyai penyimpangan lebih besar daripada 1,63 dibagi akar N. Nah, coba kita pakai data ini, N kita ada 100, kemudian kita bagi 1,3 bagi 100 adalah 0,163. Artinya bahwa sebanyak 1% dari sampel kita itu mempunyai simpangan paling kecil 1,63 terhadap fungsi distribusi log normal tadi. Kita sudah dapat bahwa simpangan maksimum data kita dengan fungsi distribusi log normal adalah 0,15 dan itu lebih kecil daripada 0,163. Dengan demikian kita bisa klaim bahwa hanya 1% dari data kita itu yang mempunyai selisih dengan fungsi distribusi log normal yang lebih dari 0,163 dan sebenarnya bisa lebih kecil ya. Sedangkan 99% data kita itu sesuai atau cocok dengan fungsi distribusi log normal. Oleh karena itu kita bisa simpulkan bahwa data yang kita peroleh berupa distribusi ukuran partikel itu bisa di-fitting dengan fungsi distribusi log normal dengan ketelitian yang cukup tinggi.
Nah, metode ini juga bisa digunakan untuk mengukur ukuran bentuk-bentuk lain dari nanomaterial seperti nanotube, nanowire, dan sebagainya. Nah, demikian, semoga bermanfaat.